Bosan nonton film ge. Cerita berlanjut pada Glass yang sedang menghampiri ayahnya di dalam penjara terbuka. Glass mengabari ayahnya kalau Edward telah menemukan tuan tanah baru untuk ladang ganja miliknya yang berada di tanah Edward. Bobby lalu mengatakan bahwa ladang ganja yang berada di tanah Edward tidak akan pindah. Sebenarnya Bobby tidak ingin melepaskan Edward begitu saja karena Bobby menganggap bahwa Edward mempunyai bakat dalam bisnis ganja ini. Karena itu, Bobby menyuruh Glass untuk membuat Edward tetap patuh kepada Glass dan juga Bobby. Dan apabila Edward berani macam-macam, maka Bobby akan membunuhnya. He's got a taste for it. Well, to admit he has turned out to be something of an asset. I don't think it stopped him wanting us off his land. Down to you to keep him under manners. He fucks me about at the end of the year, I'll chop his head off. Setelah itu, Glass bertemu dengan Edward dan menceritakan sebuah kendala yang dialami oleh bisnis ganja milik Glass. Glass menceritakan ini bertujuan untuk membuat Edward tetap patuh karena Edward sudah membuat kesepakatan ingin memberi keuntungan lebih dari bisnis Glass. Dan kendala yang dialami Glass adalah pengiriman ganja ke Eropa yang sering disita saat ingin melewati pelabuhan yang bernama Zeebrugge. Glass mengirim ganja ke Eropa senilai 80 juta pound setiap tahunnya. Dan karena sering disita saat ingin menyeberang melewati pelabuhan Zeebrugge, kini penghasilan Glass menjadi menurun. Glass curiga bahwa ini adalah ulah dari ketua pelabuhan yang bernama Florian de Groot. Ever been to the port of Zeebrugge? Transport £80 million worth of puff through it every year. We've hit a little bit of a bump in the highway and seized by the Belgian Federal Police. I've had to cease all exports. Supposed to be running things, don't they? Real piece of work named Florian de Groot. Catchy. Karena itu, kini Glass menyuruh anak buahnya yang bernama Kate dan Blanket menjemput de Groot untuk dibawa ke markas ladang ganja yang berada di tanah Edward. De Groot dibawa ke markas ladang ganja karena Glass menyuruh Edward untuk melakukan negosiasi dengan de Groot supaya penyeberangan ganja milik Glass jadi aman. Edward lalu melakukan negosiasi dengan de Groot dan sayangnya de Groot menginginkan biaya penyeberangan ganja milik Glass dengan harga 1,5 juta pound. De Groot beralasan dengan harga segitu, ia bisa menutup polisi federal, polisi maritim, petugas bea cukai, dan lainnya, sehingga membuat pengiriman ganja milik Glass akan aman. Mendengar harga itu, kini Edward dan Glass berdiskusi berdua. Edward menganggap bahwa de Groot sedang berusaha menipu mereka berdua karena harga yang sangat mahal. Edward lalu menyarankan untuk mencari rute lain saja untuk pengiriman ganja Glass ke Eropa. I think he's fucking us. Right. Must have another route to use. Setelah itu, Glass mengatakan kepada de Groot bahwa Glass akan memikirkan kesepakatannya dengan de Groot terlebih dahulu. Tak lama, tiba-tiba lampu di ladang ganja itu mati begitu saja. Edward menganggap bahwa ini adalah ulah dari de Groot. Tetapi ternyata setelah dicek oleh Edward dan Blanket, ternyata generator yang berada di tanah Edward dicuri seseorang. Look at the fucking Jennings! I'd say get the car! Edward lalu mengejar pencuri itu bersama Blanket dan untungnya ada Joffrey yang berhasil menjebak mobil pencuri itu. Dan betapa kagetnya mereka semua karena yang mencuri generator itu adalah seorang anak kecil yang masih di bawah umur. Mereka ini adalah keluarga Ward yang sering disebut dengan keluarga 100 sepupu. Mereka juga adalah keluarga yang tidak mempunyai rumah dan terkenal sebagai keluarga pelancong, petinju jalanan, dan pemabuk. Anak-anak itu mencuri generator milik Edward karena mereka tidak mempunyai listrik untuk menghidupkan pemanas. Karena di keluarga mereka banyak anak kecil yang tidur kedinginan. Setelah itu, Edward menyuruh anak-anak itu mengembalikan generatornya dan Edward berjanji akan menyumbangkan generator kepada keluarganya. Keesokannya, Edward dan Glass menemui keluarga Ward di sebuah tempat. Dan ternyata keluarga Ward hanya tinggal di mobil van. Edward kemudian menemui ketua mereka yang bernama JP. Glass lalu mengajak JP untuk berbicara. Dan dalam pembicaraan mereka kali ini, Edward meminta JP untuk tidak masuk ke dalam lingkungan rumahnya lagi karena Edward sudah membantu mereka semua. Tetapi JP tidak setuju begitu saja dan malah mengatakan bahwa ia ingin bergabung dengan bisnis ganja milik Glass. Perhaps you could help us clarify your definition. I want in. Excusez-moi. I think this meeting's reached its natural conclusion.
JP mengetahui Glass adalah bos narkoba karena seseorang telah menjatuhkan sebungkus ganja dari mobil yang keluar dari tanah Edward. Karena itu, JP mau bergabung dengan Glass dan juga Edward. Awalnya Glass menolak begitu saja, tetapi setelah berdiskusi dengan Edward, Glass pun setuju. Karena keluarga Ward ini sering melakukan perjalanan ke Eropa, Glass dan Edward berencana melibatkan keluarga JP untuk pengiriman ganja milik Glass ke Eropa. Dan tidak perlu membayar Degrut sebesar 1,5 juta pound untuk bisa menyeberangi pelabuhan Zeebrugge. Getting merchandise across the border. You think your expertise could be useful in getting up on it? Across to Europe. Setelah sepakat, JP lalu meminta minuman untuk merayakan kesepakatan mereka kali ini. Edward lalu mengajak JP dan beberapa keluarga JP untuk datang ke rumah Edward hanya untuk meminum miras yang mahal. Tak lama datanglah Freddy dan Tam bergabung dengan mereka. Dan kini mereka semua pesta miras dan membuat mereka mabuk berat. Keesokan harinya, JP dan seluruh keluarganya datang untuk tinggal di depan halaman rumah Edward. Hal itu dilakukan JP karena itu bagian dari kesepakatan antara JP, Edward, dan Glass. Singkat cerita, JP memberitahu Glass cara ia mengirim ganja ke Eropa, yang dimana JP sering mengirim patung Bunda Maria ke luar negeri, dan nantinya ganja-ganja milik Glass akan dimasukkan ke dalam patung Bunda Maria itu. So you got mad, bro. Hal itu dilakukan JP supaya ganja-ganja milik Glass tidak disita saat ingin melakukan penyeberangan di pelabuhan Zeebrugge. Dan ternyata ide dari JP pun berhasil melewati pelabuhan Zeebrugge dan membuat ganja milik Glass bisa terjual di berbagai negara. Berkat penjualan ke berbagai negara, kini penjualan ganja Glass yang berada di tanah Edward meningkat secara drastis. Tetapi pengiriman ganja milik Glass diketahui oleh Degrut, yang dimana Degrut memberitahu sebuah foto Bunda Maria kepada seseorang misterius yang berada di dalam mobil. Dan di saat yang bersamaan, Glass mengabari Edward karena ternyata uang sebanyak 4 juta pound hasil penjualan ganja yang bekerja sama dengan JP hilang begitu saja. Dan pelakunya tidak ketahuan karena CCTV dirusak oleh pencuri uang itu. Lalu Kate mengatakan bahwa ia semalam melihat JP sedang gelisah di sekitar ladang ganja itu. Blanket kemudian beranggapan bahwa mungkin saja keluarga JP yang mencurinya, karena waktu itu mereka telah mencuri generator di tanah Edward. Edward kemudian mendatangi JP dan menanyakan tentang uang 4 juta pound itu. JP lalu mengatakan bahwa dia benar-benar tidak tahu tentang uang itu. Dan kini JP merasa kecewa kepada Edward karena telah menuduhnya mencuri uang itu. Keesokan harinya, Edward dikagetkan dengan keluarga JP yang telah pergi begitu saja dari halaman depan rumah Edward. Glass yang mengetahui hal itu, ia pun menyuruh Kate dan Blanket untuk mencari keluarga JP. Tak lama kemudian, Edward yang bersama Glass, mereka berdua pun membahas tentang bisnis Glass yang dipersulit saat menyeberangi pelabuhan Zeebrugge. Dan kini mereka juga mengalami kesulitan karena kehilangan uang dari penjualan ganja yang menyeberangi pelabuhan Zeebrugge. Edward lalu sadar dan curiga bahwa semua ini adalah ulah dari Degrut. Glass kemudian berpikir juga bahwa tidak mungkin Degrut melakukannya sendiri tanpa bantuan orang yang berada di sekitar mereka. Karena itu, kini Edward dan Glass menemui Degrut di Belgia. Singkat cerita, mereka bertiga pun bertemu di sebuah rumah makan. Dan saat Degrut sedang makan, Edward lalu memberikan botol kecil yang berisi air. Degrut pun bingung mengapa Edward memberikan botol berisi air itu kepadanya. Edward lalu menjelaskan bahwa botol yang berisi air itu adalah penawar racun yang ada di makanan Degrut. Dan ternyata Edward dan Glass menyuruh pelayan di restoran itu untuk menaruh racun di makanan milik Degrut. Oh, what is that? That's currently sitting in your system. We can get to anyone. Tak lama, racun yang ada di tubuh Degrut pun mulai bereaksi. Degrut lalu diam-diam ingin mengambil penawar racun itu. Tetapi Edward yang sadar, ia pun langsung mengamankan penawar racun itu. Edward mau memberikan penawar racun itu dengan sebuah syarat, yang dimana Degrut harus memberitahu siapa orang yang berada di bisnis Glass yang telah membantu Degrut untuk menghalangi pengiriman ganja milik Glass.
Setelah itu, Degroof yang tidak mau dirinya meninggal, ia pun memberikan sebuah nama yang dituliskan di sebuah kertas. Setelah Edward dan Glass mendapatkan orang yang telah berkhianat, Edward pun memberikan penawar racun itu kepada Degroof. Yeah. You should be fine within the hour. Just remember how easy it was to get to you in the first place. Setelah itu, Edward dan Glass yang sudah berada di rumah, Glass pun tidak menyangka dengan orang yang telah mengkhianati dirinya. Edward lalu mengatakan bahwa ia akan membereskan masalah ini. Tak lama, Edward pun pergi menemui JP bermaksud untuk berdamai dan memberitahu siapa sebenarnya orang yang telah mencuri uang 4 juta pound itu. Singkat cerita, Edward, Kate, JP dan adiknya JP sudah berada di hutan. Dan ternyata orang yang membantu Degroof untuk menggagalkan penjualan Glass dan yang mencuri uang 4 juta pound itu adalah Kate, anak buah kepercayaannya Glass. Dan kini Kate akan dieksekusi oleh JP karena ulah dari Kate nama baik JP jadi hancur di depan Edward dan Glass. Sebelum dieksekusi, Kate lalu memberitahu Edward dan JP tentang kejelekan Glass, yang dimana Kate mengatakan jika Glass adalah orang yang jahat. Dan Glass juga tidak akan segan-segan membunuh mereka sama seperti yang dialami Kate saat ini. Kate juga memberitahu kepada Edward tentang anak buah Tommy yang bernama Jethro. Ternyata Jethro yang ingin pergi ke luar negeri menggunakan kapal waktu itu, Jethro telah dibunuh anak buah Glass secara diam-diam tanpa sepengetahuan Edward. Lalu JP yang sudah muak dengan Kate karena banyak bicara, JP pun langsung mengheadshot Kate begitu saja. Same thing will happen to you in the end, Eddie. You work for Bobby Glass now, just like Jeffro. What did you say? Well, didn't she tell you? Jeffro's at the bottom of the fucking tear. Buster, you can't trust any of them.